Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinita Nadia Hasan, NPM 21082602774 dari kelas C angkatan 2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan bipolar. Jadi gangguan bipolar merupakan gangguan mood yang terdiri dari paling sedikit satu episode manik, hipomanik ataupun campuran yang biasanya disertai dengan adanya riwayat episode depresi mayor. Nah, bipolar sendiri mempunyai klasifikasi. Jadi klasifikasinya ini berdasarkan DSM-4 yang terbagi lagi menjadi 4 tipe. Yang pertama di sini ada gangguan bipolar 1 yang didefinisikan oleh episode manik yang berlangsung setidaknya sedikit 7 hari ataupun gejala mania yang sangat parah, jadi sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit. Jadi pada episode depresi ini juga paling umum terjadi. Yang kedua di sini ada gangguan bipolar 2 di mana ditandai dengan pola episodik, depresi dan episodik hipomanik, tetapi tidak ada episode mania penuh seperti di bipolar 1 tadi. Terus yang ketiga di sini ada gangguan siklotimik, di mana pada gangguan siklotimik ini merupakan bentuk yang lebih ringan yang melibatkan sejumlah periode gejala hipomanik dan gejala depresi yang berlangsung selama setidaknya 2 tahun. 1 tahun pada anak-anak dan remaja. Terus di sini ada gangguan bipolar yang terkait lainnya yang ditentukan dan tidak ditentukan. Nah, jadi ini termaksud gejala gangguan bipolar yang tidak sesuai dengan 3 gejala kategori yang di atas saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya di sini klasifikasinya berdasarkan PPDGJ 3. Pertama di sini ada gangguan afektif bipolar episode kini hipomanik. Yang kedua ada gangguan afektif bipolar episode kini manik tanpa gejala psikotik. Yang ketiga ada gangguan afektif bipolar episode kini manik dengan gejala psikotik. Yang keempat di sini ada gangguan afektif bipolar episode kini depresi berat tanpa gejala psikotik. Yang kelima ada gangguan afektif bipolar episode kini depresi berat dengan gejala psikotik. Nah, adapun faktor resiko yang dapat meningkatkan bipolar. Yang pertama di sini genetik ataupun keturunan. Nah, jadi riwayat keluarga ini sangat meningkatkan terjadi peningkatan resiko bipolar. Kedua di sini bisa juga karena ada faktor lingkungan. Nah, pada faktor lingkungan ini bisa juga mengakibatkan stres, trauma, perubahan hidup yang signifikan. Nah, yang ketiga di sini adanya faktor neurobiologis di mana terjadi ketidakseimbangan neurotransmitter dan kelainan struktural di otak. Nah, yang keempat di sini ada juga penyalahgunaan zat di mana terjadi penyalahgunaan alkohol ataupun obat-obat yang dapat memicu ataupun memperburuk episode serangan bipolar. Nah, selanjutnya di sini ada etiologi. Nah, etiologinya ini berdasarkan teori biologi. Jadi pertama di sini neurotransmitter. Jadi teori neurotransmitter ini pada awalnya berkonsep pada depresi dan mania yang merupakan rangkaian akhir yang berlawanan. Jadi sebagai contoh, jadi ada hipotesis norepinefrin yang berpengaruh pada pusat penyakit berada pada tersedianya norepinefrin pada tempat sinaps yang mana norepinefrin ini yang sedikit akan mudah menyebabkan terjadinya depresi. Nah, bila berlebihan terdapat pada mania. Terus kedua di sini faktor bisa juga karena faktor neuroendokrin yang tidak normal pada aksis HPA dan aksis HPT, di mana yang sering terdapat pada bipolar. Hal ini akan lebih lanjut didiskusikan pada bagian selanjutnya, nanti saya akan jelaskan. Terus di sini selanjutnya adapun gambaran klinis dari bipolar sendiri. Pertama di sini ada kata kuncinya yang mudah diingat, ada Dickfest di mana pertama D-nya itu distractibility, di mana seseorang itu mudah mengalami kecenderungan dan mudah terganggu ataupun teralihkan lah, gampang terkecoh. Nah, kedua di sini ada insomnia di mana dia mengalami gangguan tidur. Terus G-nya itu grandiosity, di mana pada grandiosity ini pasiennya merasa hebat, merasa kayak dia udah mempunyai segalanya, merasa dirinya yang lebih baik gitu. Terus F-nya itu flack of idea tuh dia mempunyai banyak ide tapi nggak banyak ide tapi nggak idenya itu nggak dijalankan gitu. Terus ada juga activity di mana dia tuh
banyak yang mau dikerjakan tapi tidak sesuai gitu. Terus speech itu biasanya dia tuh pasiennya tuh banyak bicara gitu, aktif gitu. Terakhir ada tonguelessness, dimana dia ini kayak sembrono ataupun sikapnya itu kurang dipikir lagi gitu. Nah, baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagnosisnya. Jadi pada diagnosis ini pertama, jadi kita di sini tersedia pada periode tersedia dari kelainan mood yang meninggi, ekspansif ataupun mudah tersinggung atau irritable. Jadi secara persisten berlangsung paling sedikit 1 minggu ataupun durasi kapan saja bisa diperlakukan di hospitalisasi. Jadi selama periode gangguan mood itu jadi 3 ini gejalanya seperti berikut. Mungkin pertama bisa menetap. Yang keempat ini moodnya itu hanya mudah tersinggung dan tidak ditemukan pada derajat yang bermakna. Jadi adapun manajemennya, pertama di sini ada medikasi di mana kita bisa ngasih sodium divalproat 250 mg 3 kali 1. Kita juga bisa ngasih litium 300 mg 1 kali 1 pada fase pengobatan. Nah, adapun fase-fase yang terdiri dari pertama di sini ada fase akut, di mana pada fase akut ini 3 sampai 8 minggu. Terus selanjutnya ada fase konsisional, di mana pada fase ini terdiri dari 2 sampai 6 bulan. Terus di sini ada juga fase maintenance, di mana pada fase ini udah sekitar 1 tahunan. Selanjutnya di sini jadi manajemennya bisa juga psikoterapi, jadi kita bisa menjelaskan mengenai bipolar kepada pasien, mengasih edukasi kepada pasien gitu. Terapi kognitif, terapi perilaku kognitif seperti CBT gitu. Terus bisa juga kita kasihkan pendidikan psikologis dan terapi keluarga. Jadi selanjutnya di sini kita bisa kasih sistem dukungan, mungkin kita bisa melibatkan dari keluarganya ataupun teman-teman ataupun kelompok-kelompok pendukungnya, kerabat-kerabat terdekatnya. Jadi selanjutnya di sini ada prognosis, jadi pada prognosis ini sebenarnya tergantung pada frekuensi dan lamanya episode serta respon terhadap pengobatan. Nah, jadi pada pasien dengan gangguan bipolar 1 biasanya memiliki prognosis yang lebih jelek dibandingkan dengan gangguan depresi 2. Jadi untuk diagnosis bandingnya di sini pertama bisa ada gangguan sikloptimik, di mana di sini ciri esensialnya adalah ketidakstabilan menetap dari afek, merupakan suasana perasaan yang meliputi banyak periode depresi ringan dan hipomania yang ringan, dan diantaranya tidak ada yang cukup parah atau cukup lama untuk memenuhi kriteria gangguan afektif bipolar ataupun gangguan depresi berulang. Nah, pada episode alunan efektif, jadi dia itu akan mengalami mood swing yang tidak memenuhi kriteria untuk kategori manapun yang disebut dalam episode manik ataupun episode depresi. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.